Sobat semuanya, pendaftar PPK dalam jabatan tahun 2023 entah itu kategori A maupun juga kategori B, tentunya nanti ketika sudah diumumkan hasil seleksi administrasi mulai dari tanggal 8 Juli 2023, sekaligus kita akan bisa mencetak formulir peserta ya, kartu peserta seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2023. Dengan kita mencetak kartu ini, maka kita siap untuk mengikuti pretest PPK daring domisili, teman-teman. Pada video ini kita akan kembali membahas terkait tentang seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2023, yang mana nanti kita mengerjakan soal yang contohnya adalah yang seperti ini ya. Nah, kira-kira di sini nanti untuk seleksi akademik di tahun ini materi ujian yang ditanyakan itu nanti apa saja, kemudian jumlah soalnya berapa, kemudian untuk alokasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan sejumlah soal tersebut nanti berapa, kemudian passing grade-nya berapa, dan juga jumlah jawaban minimal yang harus benar agar kita bisa lulus seleksi akademik ini kira-kira berapa. Nah, selengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama yaitu terkait tentang jumlah soal seleksi akademik atau pretest PPK di tahun 2023. Nah, di sini nanti kita akan mengerjakan soal yang contoh simulasinya adalah seperti ini, teman-teman. Misalkan adalah ini ilmu pengetahuan alam ya. Ini adalah untuk contoh soal di bagian simulasi. Maka di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini di layar monitor di laptop kita masing-masing ataupun juga komputer ya. Nanti tergantung kita menggunakan apa. Nanti akan disajikan soal-soal, kemudian di sini akan ada opsi yaitu antara A sampai dengan E. Kita diminta untuk memilih salah satu jawaban yang kita anggap paling benar. Kemudian pada saat kita mengisi jawaban memilih dari 5 opsi ini, nanti akan ada pilihan yaitu apakah kita itu menjawabnya dengan ragu-ragu ataukah kita sudah fix ya, sudah yakin ini jawaban yang kita anggap benar. Kalau misalkan jawabannya sudah benar, kita anggap benar, kita bisa klik langsung simpan. Maka nanti setelah kita simpan, di sini langsung tampilan tombolnya untuk nomor 1 misalkan ini adalah seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita menandai dengan ragu-ragu, artinya kita masih belum mantap ya untuk memilih jawaban ini, apakah ini benar ataukah tidak. Maka nanti ketika kita klik ragu-ragu, di sini akan ada tampilan tombol yang warna kuning ini. Dengan demikian nanti setelah kita selesai mengerjakan, kita masih bisa meneliti kembali ke tombol-tombol yang ingin kita teliti ya, utamanya yang kita masih tandai di bagian ragu-ragu. Dan selanjutnya terkait tentang jumlah soal yang nanti akan disajikan. Ini adalah untuk materinya dulu. Jadi materi yang akan diujikan pada pretest PPK 2023 itu terdiri dari yang pertama yaitu tes pedagogik, teman-teman. Kemudian yang kedua ada tes pengetahuan umum. Kemudian yang ketiga itu materi esensial yaitu profesional. Kalau misalkan teman-teman nanti sudah lulus seleksi akademik kemudian ikut PPK, nanti yang akan dipelajari itu adalah kita mempelajari yaitu materi pedagogik dan juga materi profesional. Untuk materi pedagogik itu kira-kira seperti apa? Tentunya materi pedagogik itu adalah materi terkait tentang penguasaan seorang guru mengelola kelas, kemudian mengelola peserta didik ya, mempersiapkan dalam pembelajaran. Kemudian untuk yang tes pengetahuan umum, nah di sini tentunya nanti akan didasarkan pada dinamika-dinamika yang terbaru ya, teman-teman. Kemudian untuk materi esensial profesional tentunya nanti akan disesuaikan dengan materi bidang studi PPG masing-masing. Tentunya akan berbeda untuk materi esensial yang diujikan untuk guru kelas SD dengan materi matematika. Kalau materi esensial yang diujikan pada guru kelas SD, tentunya nanti kita akan ditanyakan materi terkait tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, mulai dari bahasa Indonesia, kemudian IPA, matematika, IPS, dan lain sebagainya. Untuk matematika, kemudian bahasa Indonesia, fisika, kimia, dan lain sebagainya, tentunya itu mengacu pada materi profesional masing-masing ya. Silakan teman-teman nanti diunduh untuk contoh kisi-kisinya di kartu video ini ya, teman-teman. Kemudian untuk pretest ini nanti merupakan tahap awal ya mengikuti PPK 2023. Di sini nanti tujuannya untuk mengukur kemampuan awal masing-masing peserta sebelum mengikuti program tersebut.
Sehingga di sini nanti kalau misalkan kita lulus pretest, kita akan bisa berangkat PPG 2023. Kalau misalkan kita belum lulus pretest, ini nanti kita terpaksa belum bisa berangkat ya di tahun ini. Kemudian terkait tentang jumlah soal seleksi akademik itu kira-kira berapa? Kalau misalkan di sini kita melihat pada kisi-kisi ya dari seluruh bidang studi PPG yang jumlahnya ada 74 bidang studi PPG. Ini adalah dari semua kisi-kisi jumlahnya sama, yaitu nomor akhir ini adalah 120 teman-teman, dan tentunya ini masih sama dengan jumlah soal seleksi akademik di tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk jumlah soal seleksi akademik PPG dalam jabatan ini adalah jumlah soalnya terdiri dari 120 butir soal. Tentunya di sini nanti akan ditanyakan dari dasar CPBS, kemudian CPMK, kemudian materi atau topik ini sudah ditentukan ya. Kemudian untuk sub materi topiknya apa, kemudian indikator yang ditanyakan ini apa saja, kemudian untuk level C-nya ini kira-kira C berapa. Jadi untuk jumlah soal seleksi akademik ini adalah 120 butir soal. Dan yang berikutnya di sini adalah terkait tentang alokasi waktu. Untuk mengerjakan soal sejumlah 120 butir soal, kira-kira alokasi waktu yang diberikan itu nanti berapa? Nah, di sini kalau misalkan kita melihat di kartu peserta seleksi akademik PPG dalam jabatan, ini tentunya kita akan diplotting untuk waktu ujian kita. Nah, misalkan di sini waktu ujian ini adalah jam untuk sesi ini ya. Ini adalah jam 13.30 sampai dengan jam 16.00, kemudian atau jam 14.30 sampai dengan jam 17.00 untuk yang WITA, kemudian 15.30 sampai dengan 18.00 untuk yang WIT teman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk alokasi waktu pengerjaan soal ini adalah nanti 150 menit ya. 150 menit waktu ujian untuk mengerjakan soal sebanyak 120 butir soal. Kemudian nanti waktu ujian ini teman-teman harus dipenuhi ya. Pilihan jawaban nanti akan langsung tersimpan ketika teman-teman klik simpan atau ragu-ragu. Kemudian pilihan jawaban ragu-ragu nanti tetap akan tersimpan oleh sistem ketika waktu pengerjaan ini sudah selesai ataupun juga kita sudah dikirim. Kemudian ketika nanti ada gangguan koneksi, nanti timer soal ini tentunya akan terhenti dan nanti akan berjalan lagi ketika aplikasi ujian ini terkoneksi kembali. Kemudian ketika waktu pengerjaan habis, nanti aplikasi ujian akan tertutup dan muncul halaman yang menandakan bahwa ujian kita telah selesai. Tentunya nanti akan diberikan untuk pembekalan ya. Setelah teman-teman nanti mencetak kartu peserta ujian, kemudian kita menginstal aplikasi Save Exam Browser, kemudian nanti teman-teman akan dijadwalkan untuk ikut simulasi ya bersama dengan pengawas dan juga teman-teman yang satu pengawasan nanti melalui WhatsApp, yang mana di sini nanti tautan grupnya bisa diunduh, bisa diklik ya untuk bergabung grup WhatsApp, yaitu pada kartu peserta seleksi akademik masing-masing. Dan selanjutnya untuk lulus tentunya kita harus memenuhi nilai ambang batas ya, atau memenuhi nilai passing grade. Nah, kira-kira untuk passing grade dan juga nanti jawaban minimal yang harus benar agar kita lulus seleksi akademik ini nanti kira-kira berapa? Perlu kita ketahui bahwasanya untuk seleksi akademik ini adalah kita tidak ada persaingan dengan peserta lain ya teman-teman. Jadi kita nggak ada persaingan dengan peserta lain. Di sini nanti kita hanya cukup berjuang untuk kita bisa memenuhi nilai ambang batas yang telah ditetapkan. Sebagai penentu juga nanti kita akan berangkat lebih awal. Artinya di sini nanti ketika nilai kita hasil seleksi akademik ini nanti tertinggi misalkan, maka kita berpotensi untuk berangkat PPG lebih dulu teman-teman. Itulah setelah nilai ambang batas. Nah, di sini kalau misalkan kita bedakan antara pretest dan juga posttest, tentunya adalah untuk pretest itu lebih rendah ya daripada nilai yang ditetapkan untuk posttestnya. Kalau pretest itu adalah seleksi akademik, kalau posttest adalah UKM PPG. Kalau misalkan kita melihat passing grade UKM PPG dari tahun per tahun sepertinya nggak ada perubahan, yaitu untuk UKIN itu adalah 70, kemudian untuk UP ini adalah juga 70. Kemudian untuk passing grade seleksi akademik PPG 2023 ini kira-kira berapa? Nah, di sini adalah kalau misalkan kita melihat di tahun sebelumnya, ini adalah batas antara yang lulus seleksi akademik dan juga yang nggak lulus seleksi akademik ini adalah sekitar 55 teman-teman. Jadi di sini misalkan di sini adalah kita ini sama ya. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya untuk passing grade itu apakah setiap mapel itu berbeda ataukah sama?
Nah, di sini menurut pengalaman dan juga hasil pembekalan ketika dulu kita itu ikut pembekalan menjelang orientasi ya. Ketika orientasi menjelang berangkat PPG setelah lulus seleksi akademik, maka di sini adalah semua passing grade itu sama dari seluruh bidang studi PPG ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa di sini nilai 55 ini adalah untuk nilai ambang batas atau passing grade PPG dalam jabatan untuk yang di bagian pretesnya ya. Artinya di sini kita ketika ingin lulus seleksi akademik minimalnya kita harus mendapatkan nilai 55 teman-teman. Kalau misalkan nilai kita di bawahnya tentunya kita belum lulus. Kalau misalkan kita di atasnya tentunya nanti kita akan berpeluang ya untuk berangkat dipanggil lebih duluan. Nah, selanjutnya terkait dengan itu. Nah, di sini kalau misalkan kita bandingkan antara jumlah soal yang sejumlah 120 butir soal dengan nilai yang tiap soal. Ini kalau misalkan kita kalkulasi ya, yaitu dari 100 ini adalah dibagi 120, ini sepertinya masing-masing butir soal itu memiliki nilai 0,83. Apakah setiap butir soal dari 120 butir soal itu bobotnya sama ataukah beda? Berdasarkan dari pembekalan juga ini adalah bobotnya sama ya teman-teman. Nah, dengan demikian kalau misalkan di sini setidaknya kita lulus passing grade nilai paling bawah yaitu 55. Ini kira-kira berapakah jumlah jawaban yang harus benar dari 120 butir soal? Yang satu butir soalnya di sini ada poin yaitu 0,83. Maka di sini kita bisa menyajikan yang seperti ini. Nah, ini kita contohnya ya teman. Contohnya ini adalah dari 120 butir soal misalkan. Ini adalah guru kelas SD misalkan. Nah, jumlahnya 120 butir soal. Kemudian untuk passing grade-nya adalah 55. Dengan demikian di sini berarti untuk mendapatkan nilai 55 setidaknya saya jawaban benernya ini adalah 66 butir soal ya. Jadi dari 120 butir soal setidaknya teman-teman nanti harus benar 66 butir soal. Syukur-syukur kalau misalkan di sini lebih amannya yaitu di sini kita mendapatkan 67 butir soal ya teman. Nah, dengan mengetahui hal ini tentunya nanti dari 120 butir soal dari seluruh pertanyaan yang ada baik itu dari materi pedagogi, kemudian pengetahuan umum ataukah profesional, di sini kita bisa memaksimalkan untuk pengerjaan soal-soal yang mudah, kemudian juga soal-soal yang sedang dan juga soal-soal yang sulit ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian sebagai contoh kalau misalkan di sini saya benernya hanya 60 butir soal, maka di sini kalau misalkan saya hanya benar 60 butir soal sehingga nanti kita hanya dapat nilai 50. Tentunya di sini nanti seperti contoh yang ada di sini nilai 54 pun ini nggak lulus ya, apalagi di sini nilai kita hanya 50 saja. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman benernya 80 butir soal, ini nanti akan dapat nilai 66, kita di atas passing grade juga ya. Lebih tinggi, lebih banyak jawaban yang benar, nanti kita dapat nilainya ini lebih besar. Tentunya nanti juga sebagai perangkingan ya untuk penentu kita bisa terpanggil lebih duluan. Oke, demikian semoga bermanfaat ya. Selamat menantikan masa-masa indah untuk ikut seleksi akademik dan saya turut berdoa semoga teman-teman semua nanti lulus seleksi akademik. Nah, di sini nanti dengan kita lulus seleksi akademik tentunya besar peluang kita untuk bisa segera berangkat dipanggil PPG dalam jabatan.